Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di hari ini. Semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memulaikan ibadah malam terang lilin kita di sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di malam ini. Ibadah malam Natal ini boleh jadi kiranya hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya yang kita sambut saat ini merupakan peristiwa penggenapan janji Allah yang menyelamatkan. Allah di tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia dan bersama sejumlah bala tentara surgawi yang menyambut kelahirannya, kita pun berseru dan memuji bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari bersama kita naikkan pujian, mulia bagi Allah. Diberikan untuk kaum berdosa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di malam ini mari kita akan merenungkan kembali kesaksian-kesaksian kitab suci tentang Yesus Kristus yang sudah lahir dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas 2 ayat 20. Yesus Kristus sudah lahir bagi kita sekalian. 2000 tahun yang lalu, di suatu malam yang sunyi, Dia lahir untuk menjadi juru selamat, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Mari bersama-sama di malam hari ini kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan di malam sunyi nan cerah. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun penat. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini biarkanlah sukacita itu tetap ada di antara kita. Sekalipun malam ini kita merayakan dan beribadah dalam ibadah terang lilin dalam suasana yang berbeda, tapi kiranya sukacita Natal itu tetap ada di antara kita. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, ini kami perlu Tuhan, kami perlu firman Tuhan, dan firman-Mu yang kiranya akan menuntun, menasihati, mengajar kami semua ke dalam kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Secara khusus malam ini, ketika kami belajar firman-Mu, kiranya firman-Mu semakin meyakinkan kami tentang Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu, meminta pertolongan-Mu ya Roh Kudus, menolong hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman-Mu, bahkan menolong kami semua sehingga kami semua diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini dalam ibadah terang lilin kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul Sukacita di Tengah Kesuraman. Saudara, tidak bisa kita pungkiri tahun ini adalah tahun yang unik, tahun yang khusus di mana kita merayakan Natal dengan suasana yang berbeda. Bahkan situasi yang kita hadapi dalam beberapa hari belakangan ini, saya rasa membuat beberapa di antara kita atau bahkan mungkin banyak di antara kita yang merasa takut, cemas, khawatir, dan entah perasaan seperti apa. Tapi malam hari ini, mari kita akan belajar firman Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, saya beri judul Sukacita di Tengah Kesuraman. Mari kita membawa diri kita untuk sejenak membayangkan berada dalam malam Natal pertama ketika Yesus Kristus datang, lahir ke dunia, berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia dan tinggal di antara umatnya. Waktu itu adalah waktu yang suram. Kenapa saya katakan suram? Karena sejarah mencatat bahwa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, antara kitab Maleakhi menuju ke kitab Matius, itu ada masa yang cukup panjang, sekitar 400 tahun yang dikenal dengan silent period, tahun-tahun di mana Tuhan tidak mengirim nabinya. Tuhan seolah berdiam diri terhadap umatnya, yaitu bangsa Israel. Dan ini dikenal sebagai periode yang gelap. Kenapa? Karena tidak ada nabi, tidak ada firman, tidak ada suara Tuhan. Inilah periode yang gelap. Inilah periode atau masa suram yang saya maksudkan. Bagi umat Tuhan saat itu, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah waktu itu, tentu ini masa yang sungguh suram, sungguh menjadi masa yang sunyi, masa yang sepi, masa di mana mereka seolah-olah tidak ada pegangan, ya, tidak ada pedoman, tidak ada tanda, tidak ada nabi, sebagaimana yang pernah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Tetapi malam Natal, ketika Yesus Kristus datang ke dunia, itulah yang kita sebut sukacita di tengah kesuraman umat waktu itu. Saya ajak kita memperhatikan atau membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 dan ayat yang ke-14. Baik, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini tertulis demikian, Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu
kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat 14, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini saya rasa sangat familiar, apalagi dalam masa raya Natal seperti saat ini. Dan kita pasti sudah menghafalkan bagian ini. Ini adalah berita tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang malam itu disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala di padang yang sedang menjaga kawanan ternak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di Bethlehem Yesus lahir dan ditaruh di dalam palungan. Dan malam itu juga di padang Efrata, malaikat menjumpai gembala-gembala dengan berita yang jelas, dengan berita yang tegas. Malaikat itu berkata, "Jangan takut." Kenapa jangan takut? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, ini yang diberitakan, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang terkasih, inilah yang saya katakan sukacita di tengah kesuraman. Umat Tuhan yang saat itu sedang merasa tertindas. Memang faktanya mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka yang sedang dalam kesepian, kesunyian, karena 400 tahun Tuhan tidak menyatakan firman-Nya kepada mereka. Dalam kesuraman seperti itu, ada berita baik yang disampaikan oleh malaikat, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita di tengah kesuraman umat waktu itu. Dan kiranya malam ini kita pun merasakan hal yang sama. Sekalipun kondisi, situasi hari-hari ini mencekam dalam kehidupan kita, tetapi kiranya berita Natal tetap menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita akan belajar lebih jauh, meneliti lebih jauh, mengapa Natal, kelahiran Yesus Kristus itu menjadi berita baik, sukacita bagi kita semua. Mari kita akan belajar alasan-alasannya. Dan saya akan mengajak kita fokus di ayat yang ke-11. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa berita Natal itu menjadi berita sukacita, menjadi berita yang baik bagi kita? Karena yang pertama, peristiwa Yesus lahir ke dunia itu punya makna secara historis, punya makna historikal, dalam artian bahwa secara historis hal itu adalah real. Natal, kelahiran Yesus Kristus bukan dongeng, tapi fakta dalam sejarah. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-11, saya kasih tanda khusus kata hari ini. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat. Malaikat itu dengan tegas berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat," dan seterusnya. Perhatikanlah kata hari ini. Mengapa saya kasih kode atau kita mau fokus di kata hari ini? Saudara, kata hari ini tuh menunjukkan bahwa ini adalah real, bukan dongeng. Biasanya saudara-saudara, kalau kita membaca buku-buku dongeng atau buku-buku cerita, itu biasanya dimulai dengan kata Alkisah atau pada zaman dahulu kala dan seterusnya. Artinya menunjuk waktu yang tidak jelas. Pada zaman dahulu kala, kapan? Ya nggak tahu. Menunjuk waktu yang tidak jelas karena itu dongeng. Tetapi berita kelahiran Yesus Kristus bukan dongeng.
tapi ini fakta, memiliki makna secara historis, secara historikal, ini real. Itulah sukacita bagi dunia. Kata hari ini sekali lagi menegaskan bukan menunjuk pada waktu yang tidak jelas, tapi menunjuk pada waktu yang tertentu, yaitu kapan? Hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Artinya begini, kalau peristiwa Yesus lahir, Natal itu secara historikal bisa dipercaya, artinya kita belajar bahwa Tuhan itu benar dan bisa dipercaya. Apa saja bukti bahwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus itu bisa dibuktikan secara historikal? Saudara, yang dicatat oleh Lukas tentang nama-nama tempat, ada Yudea, ada Yerusalem, ada Bethlehem, itu nama-nama yang real dalam sejarah, yang benar-benar ada dalam sejarah. Bukan dongeng, bukan menunjuk satu negeri dongeng yang entah namanya negeri apa, tapi menunjuk tempat-tempat yang penting, yang memang ada dalam sejarah. Bahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi seputaran itu seperti sensus penduduk, siapa yang memerintah, Kaisar Agustus, masa Kirenius, dan semua nama-nama yang ada itu real, ada dalam sejarah. Saudara, satu fakta yang tidak bisa kita bantah adalah penanggalan Masehi. Sebelum Yesus Kristus lahir, sudah ada berbagai jenis penanggalan. Orang Mesir punya penanggalan, orang Babilonia punya penanggalan, bahkan orang China kuno itu juga punya penanggalan. Sampai hari ini ada berbagai jenis penanggalan. Ada penanggalan tahun Hijriah misalnya, ada tahun China, ada tahun-tahun yang lain, tetapi tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam seluruh penanggalan yang ada hari ini, yang mendominasi penanggalan seluruh dunia itu adalah penanggalan Masehi, berlaku mutlak di seluruh dunia. Di Indonesia ada penanggalan tahun kalender tahun Masehi, ada tahun Hijriah untuk saudara-saudara kita umat Muslim. Tetapi yang dipakai secara internasional adalah penanggalan Masehi. Dan penanggalan Masehi itu dimulai kapan? Sejak Yesus lahir. Makanya sebelum Masehi itu disebut BC, before Christ, sebelum Yesus ada. Dan sesudah itu penanggalan atau tahun Masehi, memang dalam bahasa aslinya pakai kata AD, tahun-tahun kemurahan Tuhan. Tapi artinya saya mau berkata bahwa Natal, peristiwa Yesus Kristus itu real, fakta dalam sejarah, secara historikal itu bisa dipercaya. Sehingga Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau kita punya Tuhan yang bisa dipercaya, apa yang perlu kita takutkan? Iman Kristen itu iman yang real, bukan dongeng, bukan mitos, tapi satu kebenaran yang hakiki, yang bisa dibuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Natal menjadi sukacita besar bagi dunia, bagi kita semua. Kalau yang pertama tadi secara historikal bisa dibuktikan, maka yang kedua, saudara-saudara, Natal, peristiwa Yesus Kristus lahir, itu juga punya makna biblikal. Apa maksudnya, saudara? Saya mengajak kita kembali ke ayat yang ke-11 tadi, tapi kita akan fokus pada kata yang lain. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada frase atau istilah kota Daud. Ini menarik, saudara. Disebut kota Daud. Ini sebenarnya menunjuk kepada janji. Ini menunjuk kepada penggenapan janji. Dari semula
memang sudah dijanjikan Mesias itu akan lahir di kota Daud. Memang kalau bicara tentang janji-janji Tuhan berkaitan dengan kelahiran Yesus itu cukup banyak. Tapi kata kota Daud itu mengingatkan janji, mengingatkan firman, mengingatkan nubuat bahwa memang sudah dinubuatkan, sudah dijanjikan Mesias, juru selamat itu lahir di kota Daud. Apa maknanya buat kita? Janji Tuhan itu pasti digenapi. Saudara, buktinya di mana? Mari kita memperhatikan ayat atau referensi yang tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat. Itu ditulis demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Kota Daud yang dimaksudkan itu adalah Betlehem. Dengan tegas, dengan jelas, ini ayat referensinya Lukas 2 ayat yang keempat. Jadi kota Daud yang dimaksudkan itu adalah Betlehem. Dan kalau kita sejenak kembali melihat beberapa tahun sebelumnya, sekitar 500 tahun sebelumnya, Tuhan melalui Nabi Mika pernah menyampaikan berita tentang di mana Mesias atau juru selamat itu akan dilahirkan. Mika 5 ayat 1 mengatakan, tetapi engkau hai Betlehem, Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Jadi sudah dinubuatkan bahwa dari Betlehem Efrata itu, dari Betlehem kota Daud itu, Mesias atau juru selamat itu akan lahir. Dan malam itu, ketika malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus Kristus kepada gembala-gembala, maka dengan tegas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia mampu menggenapinya secara spesifik. Dari awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan sudah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunannya, dan seterusnya di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Jadi Mesias juru selamat itu disebut keturunan perempuan itu. Kemudian dinubuatkan lagi di Yesaya, seorang perempuan muda, pakai kata Alma yang artinya seorang perawan, dan digenapi Maria itu mengandung dalam kondisi masih sebagai anak darah atau perawan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa Tuhan itu menggenapi janjinya. Maka istilah lahir di kota Daud yang ditekankan oleh malaikat kepada para gembala itu mau mengingatkan tentang janji. Saudara, mari meyakini bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Dia punya kemampuan untuk menggenapinya. Beda dengan manusia, saudara. Ada orang-orang tertentu, terutama yang biasanya orang yang asik, orang yang suka menolong, itu gampang sekali untuk berjanji. Siap menolong, oke dan sebagainya, tapi tidak mampu untuk menggenapinya. Maksud hati ingin menyenangkan semua orang, tapi apa daya, tidak punya kemampuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari malam ini ketika kita kembali masuk dalam perayaan atau peringatan Natal, kelahiran Yesus Kristus, maka ingatlah
bahwa Natal itu punya makna secara biblikal, menggenapi janji Allah yang sudah dijanjikan dari awal. Percayalah pada janji Tuhan. Hiduplah dalam iman kepada janji Tuhan. Mari masing-masing kita ingat apa janji Tuhan. Sepanjang Alkitab banyak memuat janji Tuhan. Bagian kita adalah mempercayai janji itu, dan bagian Allah adalah menggenapinya. Allah sanggup untuk menggenapi janjinya secara sempurna. Yang ketiga, saudara-saudara, Natal menjadi berita sukacita karena secara historikal bisa dibuktikan, secara biblikal terpenuhi, memenuhi semua janji-janji Allah. Tapi juga menarik bahwa dalam pesan malaikat kepada gembala-gembala itu, Natal juga punya makna secara personal. Mari kembali ke Lukas 2 ayat 11. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Perhatikan kata bagimu, bagi kamu. Konteksnya waktu itu adalah malaikat sedang bicara kepada gembala-gembala. Jadi seolah-olah malaikat itu menyampaikan berita. Berita Natal memang betul kesukaan besar bagi dunia. Sifatnya universal, seluruh dunia, seluruh semesta ini. Kesukaan besar bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena hari ini telah lahir bagimu. Spesifik bukan? Bagi kamu, bagimu. Inilah yang saya maksud bahwa kelahiran Yesus Kristus, Natal itu juga punya makna secara personal. Natal sungguh merupakan berita sukacita besar bagi dunia, tapi juga secara spesifik untuk kita secara pribadi. Dan pelajaran penting apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan hal ini? Saya meyakini bahwa Tuhan itu sudah menyampaikan berita Natal. Yesus Kristus hadir, Sang Juru Selamat itu hadir. Dia tinggal dan menyertai umatnya. Dia melakukan misi yang agung dari Tuhan. Tapi Tuhan meminta kita punya respon secara pribadi. Biarkanlah sukacita Natal ini bukan menjadi sukacita Natal yang sifatnya cuma universal. Semua dunia bersukacita, semua orang bersukacita secara universal. Tapi kiranya sukacita Natal itu juga secara pribadi, masing-masing kita merasakan sukacita Natal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal pertama, malam Natal itu, peringatan Natal yang pertama di mana Yesus Kristus lahir di dunia, malaikat membawa berita besar, kesukaan besar, dan itu sungguh merupakan sukacita di tengah kesuraman. Umat Tuhan yang waktu itu sedang mengalami kesuraman, kesepian, kesunyian, putus asa, tidak ada harapan karena seolah Tuhan diam. Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Tapi malam itu, peristiwa Natal itu sungguh menjadi berita sukacita di tengah kesuraman yang dialami oleh umat Tuhan waktu itu. Hari ini, dalam kondisi kita merayakan Natal dengan suasana yang sepi, yang suram, jauh dari kemewahan dan kesemarakan seperti tahun-tahun yang lalu, di mana tahun-tahun yang lalu kita bisa berkumpul bersama di gereja untuk bersukacita bersama-sama. Tapi hari ini kita seolah ada dalam kesunyian. Bagi saudara-saudara yang mungkin terpaksa harus sendiri di kamar, harus sendiri menjalani perawatan, atau harus terpisah dari keluarga.
dalam kesuraman dan kesunyian itu, kiranya berita Natal ini menjadi sukacita buat kita. Ingatlah, Natal bermakna secara historis. Tuhan bisa dipercaya, Natal real. Tapi Natal juga memiliki makna biblikal. Alkitab bisa dipercaya, Tuhan bisa dipercaya, janji-janjinya bisa dipercaya. Tapi juga Natal itu berita sukacita secara personal untuk kita masing-masing. Mari kita bersukacita dalam malam Natal ini. Dan mari kita bersyukur bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kita membawa sukacita dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Tuhan memberkati kita, biarkanlah sukacita Natal itu ada di hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur bahwa dalam kondisi kami merayakan Natal di tahun ini, dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana jauh dari kemeriahan, tetapi kami bersyukur bahwa berita sukacita Natal itu bergema bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu, dan kami pun mau merasakan sukacita Natal ini dalam pribadi kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Malam kudus di langit bertaburan, bintang laut terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud Menghayati Natal di tahun ini adalah menghayati bagaimana Yesus Kristus senantiasa hadir menerangi kehidupan kita. Penyalaan lilin Natal adalah tindakan yang berisi pesan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menerangi dunia ini. Mari bersama-sama kita nyalakan terang kasih Yesus Kristus dalam hidup kita. Jemaat dipersilahkan untuk menyalakan lilin Natal. Karena cinta kasih-Mu kepada kami, maka kami percaya akan terang-Mu yang akan memberkati hidup di dunia ini. Biarlah terang kasih Kristus hadir di rumah kami. Terang ini adalah terang abadi, seperti Yesus yang bercahaya abadi
dalam kekekalan. Kami mau menjadi terang di kegelapan dunia seperti terang-Mu, ya Yesus. Hanya dengan terang kita menjadi berbeda. Kita adalah lilin Natal yang tak boleh padam karena malam. Terang itu menuntun setiap orang di jalan yang benar. Amin. Mari jemaat Tuhan, sambil kita tetap berdiri, kita naikkan pujian, "O Malam Kudus." Kristus lahir. Mari jemaat menyanyikan baitnya yang kedua. Amat senang hari jaranan-Mu, Ia akan datang dan bertatap pula. Umat semua bersama memuji Dia, memasyurkan Raja mulia. Terbit fajar, timbullah pengharapan, seluruh jadi bersama-sama. Hai berteluh, dengar malaikat surga, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam Kristus lahir. Tetapi aku
Kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, saat ini mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara boleh dapat mentransfer persembahan saudara melalui rekening yang tertera di layar saudara, atau saudara juga bisa membawa persembahan saudara dan memasukkan ke dalam kotak yang disediakan di gereja dalam setiap jam kerja. Mari sambil memberikan persembahan kita menaikkan pujian Dengar Malak Memuji. Jemaat yang terkasih, mari kita akan berdoa bersama-sama, mengambil waktu untuk kita berdoa. Mari berdoa dengan penuh keyakinan iman kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempedulikan kita, yang berkenan untuk mendengar doa-doa kita. Kita akan berdoa bersama-sama dan di akhir doa ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama dengan bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas semesta ini. Engkau Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Engkau juga Tuhan yang menciptakan kami dan menempatkan kami di bumi ini untuk melakukan kehendak Tuhan bagi bumi ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami menyatukan hati kami. Kami bersepakat berdoa, beriman dan memohon kepadamu. Kami meyakini Engkau Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa. Engkau juga Tuhan yang mempedulikan kami. Engkau Tuhan yang berkenan mendengar doa dan seruan kami umat-Mu. Malam hari ini ya Allah, di tengah-tengah sukacita kami bersama keluarga masing-masing merayakan Natal di malam ini, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan-Mu, maka kami masih ada sampai saat ini. Itu semua kemurahan-Mu bagi kami. Kami bersyukur
tahun ini kembali diizinkan untuk merayakan Natal, sekalipun dalam situasi yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Tapi yang kami percaya, Tuhan terus memperdulikan kami. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami, dan segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami berdoa menyerahkan untuk gereja kami GKI Palu dengan segala pelayanan yang dikerjakan. Kami merindukan gereja ini sungguh menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, yang menjadi gereja untuk menjadi berkat bagi jemaat dan bagi setiap orang. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap hamba Tuhan dan majelis yang melayani di gereja ini, para pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pengurus-pengurus komisi, dan setiap jemaat yang mengambil bagian dalam bagian masing-masing. Tuhan terus memberkati dan memakai semuanya menjadi alat di tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami dalam waktu belakangan ini, di mana dalam kondisi pandemi ini tetap melakukan pelayanan sekalipun tidak dilakukan bersama-sama di gereja. Tuhan, kami terus berdoa supaya pelayanan kami kepada pribadi lepas pribadi itu tetap menjadi berkat. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan. Ya Allah, Engkau memahami, Engkau mengerti kondisi masing-masing. Engkau kiranya akan memberkati keluarga demi keluarga yang ada. Di malam Natal ini, dalam persekutuan di keluarga masing-masing, kiranya sukacita dan kasih Tuhan itu semakin dinyatakan bagi keluarga masing-masing, sehingga setiap keluarga membangun mezbah doa, mezbah keluarga bersama-sama untuk melayani Tuhan. Malam ini secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat kami yang karena sakit, yang karena mengalami situasi yang sulit sehingga tidak merayakan Natal bersama dengan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau hadir, menolong, memberkati, menopang mereka, tetap memberikan sukacita dan pengharapan. Kami berdoa menyerahkan anggota jemaat yang saat ini terpapar penyakit yang sedang menjadi pandemi di negeri ini, di dunia ini. Satu persatu kami serahkan kepadamu ya Allah. Engkau tilik keberadaan mereka yang berada di rumah sakit, yang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjangkau mereka dan Engkau menyembuhkan mereka. Pada waktunya nanti mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Bapa di dalam surga, malam ini kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami di akhir tahun, bahkan beberapa pelayanan yang akan dikerjakan. Tuhan tetap menyertai dan menolong kami semua, bahkan tahun depan, tahun 2021, kiranya jemaat Tuhan, gereja ini akan juga terus semakin bertumbuh, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, malam ini kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini ada dalam kesulitan ekonomi atau kesulitan dalam usaha dan pekerjaan, kesulitan dalam hal apapun. Bapa di dalam surga, kasih-Mu kiranya dinyatakan, pertolongan-Mu kiranya dinyatakan, sehingga jemaat yang ada yang sedang mengalami kesulitan ini mendapatkan solusi dari Tuhan. Malam ini kiranya mereka mendapat jawaban atas doa-doa yang mereka naikkan selama ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua. Jemaat Tuhan satu persatu kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan tetap memproteksi kami, melindungi kami, menjaga kami, dan terus mengarahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin mengasihi dan melayani Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, malam hari ini kami juga datang membawa persembahan kami. Kami menyadari ya Allah, bahwa persembahan kami
datang juga dari Tuhan, karena semua berkat Tuhan itu asalnya daripadamu. Kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, bahkan juga sebagai ungkapan iman dan bukti kasih kami kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan ini, dan melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan juga akan terus berlangsung. Nama Tuhan dimuliakan, dan kami terus berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Kiranya kami terus ditolong Tuhan untuk menjadi pengelola yang bijaksana, yang bertanggung jawab dari semua berkat-Mu. Pada akhirnya ya Allah, kami menyerahkan seluruh doa kami kepadamu, Tuhan yang lebih memahami kebutuhan kami, dan Engkau juga yang akan memberi solusi atas persoalan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu dengan penuh keyakinan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah terang lilin kita di malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah.
Jemaat Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah terang lilin kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua berdiri dan mari mohon berkat dari Tuhan. Di akhir ibadah terang lilin pada malam hari ini, kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Engkau sudah melawat kami dalam ibadah ini, dan kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami dengan meyakini dan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kami semuanya malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Dan hamba Tuhan GKI Palu mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2020.